menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Ku
Berat dan tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadi aku hamba setia kepadamu. Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, Mas berat dan bermata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan hantar setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan, Mas berat dan bermata,
maya shererere. Yara baba baba yashi. Yara la 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 mo. Kami beri syukur, kami beri hormat bagi Tuhan. Syakara baba 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 baba. Yara la baba 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 baba. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah.
Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termuliaan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata
El Shaddai, Allah yang besar, kebesaran mengatasi langit, mengatasi bumi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita pagi ini boleh ada di hadirat Tuhan, dan saya percaya setiap orang yang mencari Tuhan pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Dan kalau kau berjumpa dengan Tuhan, Anda akan mengalami terobosan dengan Tuhan. Karena itu saya mengundang semua saudara untuk setia dalam doa pagi bersama kami, bersama hamba-hamba Tuhan Efrata, setiap Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 6 pagi. Ya, jadi dari Senin sampai Sabtu kita akan bersama-sama menyembah, berdoa, mencari hadirat Tuhan, merasakan kasih kebaikannya. Doakan semua hamba-hamba Tuhan untuk disanggupkan melayani senantiasa dan membawa kita makin naik level, ya. Puji Tuhan. Kalau saudara ada kebutuhan, Anda perlu didoakan, perlu dikunjungi, silakan boleh WA ke nomor pastoral ini 0878 29 6868 23, dan kita boleh saling menopang, saling mendukung, ya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya mau menutup sesi tentang Petrus yang tenggelam. Sesungguhnya ini sebuah peringatan, karena dalam hidup ini kita bisa mengalami sesuatu yang seolah tenggelam. Waktu itu Petrus dengan teman-temannya sedang ada di atas kapal, dan kapal mereka sedang terombang-ambing oleh ombak yang demikian karena angin sakal di tengah danau itu. Lalu Yesus datang mendekati mereka, tapi mereka ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus bisa jalan di atas air. Mereka belum paham. Mereka pikir mereka akan terkatung-katung di tengah itu, saudara. Tapi ketika mereka lihat ada bayangan orang yang datang, mereka berpikir itu adalah hantu. Tapi Petrus berseru dan sebelumnya Yesus berkata begini. Ya, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, Yesus memperkenalkan diri, "Aku ini, jangan takut." Nah, tapi saudara, Petrus itu orangnya spontan. Dia langsung berkata, lalu Petrus berseru. Ada kata lalu, biasanya kalau di Alkitab pakai kata lalu itu dalam waktu yang berurutan, yang cukup cepat. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Wow, ini sebuah tantangan kepada Yesus. Dan entah dari mana ide itu muncul, tapi Simon Petrus memang orangnya itu meluap-luap, meledak-ledak. Apa yang ada di pikirannya langsung dilontarkan, baru mikir belakangan. Ngomong dulu, baru urusannya belakangan. Nah, ini Simon Petrus, saudara. Tentu ada kelebihan di situ, karena dia yang berani dan punya pengalaman jalan di atas air. Sementara para murid yang lain memilih aman di dalam kapal, ya. Tetapi Petrus mengalaminya. Tapi juga ada kelemahan di situ, karena dari perkataannya itu dia banyak mengalami bahaya. Ayat 29, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow, luar biasa. Ya, dia mengalami mujizat. Karena memang ini adalah Tuhan yang datang kepadanya. Matius 14 ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, dia mulai ketakutan, beralih dari fokus kepada Yesus, fokus menikmati mujizat, sekarang fokusnya kepada bahaya yang mengancam hidupnya. Dia mulai fokusnya kepada dirinya sendiri, kepada angin yang siap ya menerpa dia, kepada air yang siap menelan dia, dan dia mulai tenggelam. Ya, bersyukur dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku," dan nanti Tuhan menolong dia. Tapi saudara, mengapa Simon Petrus sampai mengalami ini? Karena memang dari para murid yang lain,
dia yang paling spontan, dia yang maju duluan. Kenapa yang lain tidak mengalami? Ya karena mereka tidak spontan seperti Petrus. Apa yang dikatakannya? Tuhan serius menanggapinya. Mau datang? Oke, ayo datanglah. Nah, lalu berarti apakah ikut Yesus sia-sia? Karena sudah ikut Yesus, Petrusnya tidak berubah. Nanti ketika Yesus ditangkap, lalu diinterogasi, maka Simon Petrus juga ada di situ. Dan dia mengalami ketakutan lagi ketika orang menunjuk dia, kamu muridnya Yesus. Dan dia begitu takutnya, lalu dia mulai menyangkal Yesus, bahkan sampai 3 kali. Dia berkata, sumpah aku tidak kenal dia. Lalu ayam berkokok dan dia baru sadar, Yesus sudah ingatkan bahwa dia akan menyangkal. Kenapa dia menyangkal? Karena ketakutan. Jadi rupanya tipenya Simon Petrus ini, dia di dalamnya sebenarnya takut. Kalau sudah kepepet dia tuh takut. Tetapi dia menampilkan dengan keberaniannya. Dia orangnya spontan, maju. Tapi ketika sudah mentok, ketakutan saudara. Nah, dari awal seri ini saya ingatkan bahwa tipe orang berbeda-beda. Ya, yang penting saudara harus kenal apa kelebihan dan kelemahan Anda. Nah, pertanyaan sama. Kenapa Simon Petrus yang dicobai dan menyangkal Yesus? Di mana murid-murid yang lain? Yang lain sedang sembunyi. Yang lain lebih takut dari Petrus. Petrus berani tampil bersama Yesus pada malam interogasi itu. Tapi murid-murid yang lain sudah lari kocar-kacir dari Taman Getsemani itu. Jadi Simon Petrus jauh lebih baik dalam hal ini sebenarnya. Tetapi kan yang lain tidak menyangkal. Ya tidak menyangkal karena mereka sedang sembunyi. Dan seandainya murid-murid yang lain itu dihadapkan seperti Petrus, belum tentu mereka juga akan berani mengakui Yesus. Ya, mereka bisa saja lebih menyangkal karena mereka saja ketakutan. Ya, bisa jadi. Tapi kenyataannya mereka bersembunyi, saudara. Kecuali satu orang, yaitu siapa? Yohanes. Jadi hanya ada 2 murid yang bersama Yesus pada saat dia dianiaya, saat dia dihakimi, ya. Dan hanya tinggal 1 murid yang ikut Yesus sampai ke Via Dolorosa, yaitu Yohanes. Petrus menyangkal, ayam berkokok, lalu dia lari pergi meratapi penyesalannya. Tetapi Yohanes ada terus sampai pada waktu Yesus disalibkan. Nah, pertanyaannya, kalau Simon Petrus dikenal, apakah Yesus enggak dikenal? Pasti dikenal. Karena Yohanes juga seorang murid utama, dan di mana ada Petrus, di situ juga ada Yohanes. Jadi kalau Petrus bisa ditunjuk kamu muridnya Yesus, maka Yohanes pun juga bisa saja akan ditunjuk kamu muridnya Yesus. Dan Yohanes memang mengikuti dia, ya. Tetapi Yohanes tipenya dia no problem dengan itu. Dia berani mengakui. Dia tidak ada masalah dengan intimidasi orang-orang. Dia enggak takut. Dia tunjukkan dirinya sebagai murid Yesus. Nah, saudara, tetapi Simon Petrus rupanya dia ketakutan. Teriakannya kenceng, tapi dalamnya takut. Ya, berani maju, meledak-ledak. Tapi begitu ada masalah, langsung kempes, saudara. Ini Simon Petrus, ya, dia punya kelemahan di sisi itu. Ya, dia punya kelemahan. Pernahkah Anda ketemu dengan orang-orang model begini? Kelihatannya, wah, ya, gitu ya. Wow, maju, ayo, harus bisa. Yes, aku mau gini. Tapi begitu masalah langsung sembunyi, hilang, ya, enggak ngaku, bohong, menyelamatkan diri. Nah, ada yang begitu. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah kelemahan, tapi juga ada kelebihannya. Seperti sebuah koin mata uang.
selalu dua sisi, saudara. Sisi yang satu dengan sisi sebaliknya. Kalau Anda hanya dapat satu muka, yang sebelahnya trepes nggak ada gambarnya, uangnya nggak laku koin itu, saudara. Ya, tapi koin itu sisi satunya gambar ini, ada gambar kepala misalnya, belakangnya ada gambar burung Garuda. Nah, saudara, itu sudah satu paket, ya, satu paket, tidak bisa diganti-ganti. Sama, ada kelebihan, tapi juga ada sisi kelemahannya. Nah, lalu bagaimana dong? Apakah Petrus akan selamanya dalam kelemahan ini? Berarti sia-sia dong tadi ikut Yesus, karena buktinya sampai Yesus disalibkan saja setelah 3,5 tahun jadi muridnya, Petrus tidak berubah, masih spontan, masih ngomong yang konyol. Ya, kalau Anda ingat dia ketika pertama kali jumpa dengan Yesus, dia malah ngusir Yesus, pergilah daripadaku, aku orang berdosa, gak layak gitu ya. Saudara, dia pernah diajak Yesus naik ke atas bukit bersama Yohanes dan Yakobus bertiga dengan Petrus. Lalu Yesus dipermuliakan di atas bukit itu. Wajahnya bersinar kayak matahari. Lalu ada muncul dua tokoh yang besar, yaitu Musa dan Elia. Lalu Yakobus, Yohanes, mereka terdiam, tidak berani ngomong apa-apa. Tapi sekali lagi Simon Petrus itu orangnya spontan, meledak-ledak, ya. Dan apa yang dia ngomongkan tidak dia pikir, saudara. Langsung dia ngomong, oh guru, kita bangun 3 kemah ya, 3 tenda, 1 buat Yesus, 1 buat Musa, 1 buat Elia, ya, saudara. Dan ini hanya sesuatu yang sementara, tapi dia pengen buat kemah. Saudara, sebenarnya tidak begitu nyambung gitu ya. Tapi ya namanya Petrus itu begitu. Dia nggak mikir panjang, kurang bijaksana, pokoknya berani ngomong saja ya. Asbun, asal bunyi ya. Pokoknya ngomong saja, saudara. Sementara yang dua, Yohanes dan Yakobus, mereka lebih merenung ya, lebih merenung. Ya, kalau gitu bagus mana, Pak? Bagus yang banyak merenung atau bagus yang belak-belakan kayak Petrus? Semuanya punya kelebihan kelemahan. Ada juga orang yang terlalu merenung, akhirnya tidak berani ngomong, tidak pernah ngomong, tidak pernah bertindak, hanya ide, hanya di kepala, tetapi tidak pernah berani bertindak. Sama saja, saudara. Semua orang punya kelebihan kelemahan. Ya, memang dia bijaksana, coba tidak pernah melangkah, tidak berbuah lebat. Kenapa? Karena tidak berani melangkah. Nah, tapi intinya adalah kenali apa kelebihan kelemahan Anda. Nah, tapi pertanyaan tadi, lalu apa gunanya ikut Tuhan kalau begitu? Kalau sama saja kita masih hidup dalam kelemahan. Ada perubahan. Simon Petrus akhirnya berubah. Saat kapan? Dia sudah 3,5 tahun ikut Yesus, masih ketakutan dan menyangkal Yesus. Tapi dia mulai berubah saat berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dan perubahan itu semakin luar biasa saat dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia ada di loteng Yerusalem saat bersama 120 murid dan menantikan janji Bapa, yaitu akan ada Roh Kudus diturunkan selama 10 hari di loteng Yerusalem. Dan di hari yang ke-10 mereka merayakan hari Pentakosta, dan waktu itu juga Roh Kudus diturunkan. Ada lidah api, ada suara angin, dan mereka dipenuhi dan mulai mengeluarkan bahasa-bahasa yang baru, bahasa lidah. Dan Simon Petrus dengan berani dia berkhotbah, ya, spontan, ya memang dia, saudara, ya, yang lain tidak berani, spontannya tetap ada. Dia tetap berkhotbah tapi dengan berani, ya, dan dia menjelaskan dengan sangat runut bagaimana Yesus itu adalah Mesias yang menyelamatkan dosa-dosa. Dan hasilnya adalah ada 3.000 orang bertobat sekali Petrus berkhotbah dengan pengurapan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Pengurapan Roh Kudus itu menutupi kelemahannya Petrus, membuat dia bisa mengontrol supaya dia tidak jatuh dalam kelemahan. Tetapi kelebihannya itu tetap muncul dalam hidupnya Petrus. Ini yang
kita sebut sebagai temperamen yang diubahkan, karakter yang disempurnakan dalam Kristus. Kelebihannya dia berani bertindak tetap ada, tetapi kelemahannya yang ngomongnya itu ngawur, yang perkataannya itu tidak bijaksana, yang dia cenderung menyelamatkan diri sendiri, sekarang diubah oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus membentengi, menolong dia, sehingga Simon Petrus tetap berani, tetapi sekarang yang diomongkan itu berisi, yang diomongkan itu baik, yang diomongkan itu membawa kemuliaan Tuhan, ya, bukan sebaliknya. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tuhan Roh Kudus memberikan buah roh dalam hidupnya, sehingga hidupnya disempurnakan, ya. Mari saya tunjukkan lagi. Setelah 3.000 orang bertobat, esok harinya dia bersama Yohanes ke bait Allah, lalu ketemu ada orang yang duduk mengemis minta-minta. Lalu ya Yohanesnya diam, tapi Petrus itu yang orangnya spontan langsung ngomong, ya, emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu, yaitu demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Saudara, tapi kali ini yang diomongkan itu membawa mujizat betul. Dan orang lumpuh itu bangkit berjalan, melompat-lompat, menari-nari. Sudah 40 tahun usianya dan dia mengalami mujizat, disembuhkan dari lumpuhnya. Saudara, lalu kemudian Petrus berkhotbah, menyampaikan kepada orang banyak, karena orang banyak melihat ini si lumpuh kok bisa jalan, ya. Dan Petrus jelaskan lagi tentang Yesus dengan berani. Kalau 50 hari sebelumnya, ya, dia dengan ketakutan menyangkal Yesus. Ketika ditanya, kamu muridnya Yesus, tapi sekarang di depan orang banyak, dia berani menyatakan, aku muridnya Yesus, aku kenal Yesus. Bahkan dia ajak orang lain untuk percaya pada Yesus. Wow, ya. Bahkan kemudian di Kisah 4 ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini ada para imam, kepala pengawal, orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang sama, para pemimpin yang sama yang mengadili Yesus. Yang waktu itu sangat ditakuti Petrus, takut kalau dia juga diikut diadili. Sehingga dia menyangkal bahwa dia kenal Yesus, menyangkal dia murid Yesus. Tapi hari itu mereka mendatangi Petrus dan Yohanes yang sedang berkhotbah itu. Dan saudara, Petrus dan Yohanes menghadapinya dengan berani. Ya, saudara, bahkan mereka sangat marah. Ayat 3, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Karena hari telah malam, ya. Sudah ditangkap, dianiaya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Wow, kalau yang berapa hari sebelumnya Petrus khotbah 3.000 bertobat. Sekarang karena ada orang lumpuh yang berjalan, langsung tambah 2.000 lagi. Sekarang 5.000 orang laki-laki yang menjadi percaya dan bertobat. Karena pelayanan Petrus dan Yohanes. Saudara, dia spontan memang, tetapi sekarang spontannya itu membawa mujizat. Dia memang masih meluap, ya, berapi-api, meledak-ledak. Tetapi kelemahannya yang penakut itu sekarang hilang, ditutupi oleh kuasa Roh Kudus. Dia punya keberanian, kesetiaan. Dia punya kekuatan yang lebih dari sebelumnya. Wow. Kenapa? Dipenuhi Roh Kudus. Itu kuncinya, ya. Bahkan nanti kalau Anda baca di pasal 4 ini, ada besoknya mereka dikeluarkan dan disidang oleh sidang Mahkamah Agama. Ini sidang yang sama yang menyidang Yesus, saudara. Lalu mereka berunding dan ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara
atau mengajar lagi dalam nama Yesus, ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sedang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Ya, tetapi saudara, sekalipun diancam dengan keras untuk tidak memberitakan tentang Yesus, nanti kalau Anda baca kisah para rasul ini, Petrus tidak berhenti. Dia terus memberitakan Injil Tuhan. Dia terus menjadi saksi Tuhan. Hidupnya sudah diubah dari yang takut, yang cari aman, takut dengan orang banyak, sekarang berani memberitakan sampai akhir, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Petrus yang pernah spontan dan hampir tenggelam itu di Danau Galilea. Saudara, sekarang ketika dipenuhi Roh Kudus, hidupnya diubah. Dia tetap spontan, karakternya itu tidak berubah, bukan menjadi orang yang minder, yang penakut atau yang mikir lama. Enggak, Petrus itu tetap orang yang cukup berani bertindak. Tetapi sekarang dia tindakannya itu lebih benar, lebih terarah. Dia tidak lagi melakukan egois, menyelamatkan diri sendiri. Tapi dia benar-benar siap berkorban, siap berjuang, ya. Jadi kelebihannya tetap dia miliki, tapi kelemahannya itu ditutupi oleh Roh Kudus. Saudara, saya berdoa buat Anda-Anda yang mengalami hidup yang tenggelam. Tenggelam di dalam ketakutan, kecemasan, khawatir akan masa depan. Saudara, lari pada Yesus, minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Supaya engkau bisa mengatasi kekhawatiranmu itu. Ada berapa orang yang terikat oleh perzinahan, oleh perselingkuhan, oleh percabulan. Kenapa? Ya awalnya iseng, awalnya pengen tahu, bahkan ada yang awalnya pengen menolong, kok kasihan orang ini, dia deketin lawan jenis ini, akhirnya kecandal dan jatuh dalam dosa. Ada banyak alasan, saudara. Ya, ada yang karena lari, karena merasa dilayani oleh keluarga, oleh suaminya, oleh istrinya, lalu cari pelampiasan. Mungkin ada yang balas dendam, macam-macam alasannya. Tetapi endingnya adalah dia merasa tenggelam di dalam dosa itu dan tidak bisa lepas. Saudara, lari pada Yesus, berseru pada Yesus. Lalu habis berseru, Tuhan lepaskan Anda, lalu minta dipenuhi Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kelemahanmu itu tidak lagi mengikat, ya, supaya Roh Kudus menolong Anda sehingga Anda bisa menguasai diri lebih baik, ya. Karena ingat Roh Kudus itu memberikan buah roh. Ya, ada buah roh penguasaan diri, ada buah roh untuk kita setia, ada buah roh untuk kita berbuat baik, kasih, ya, dan seterusnya. Itu akan menolong kita. Apa yang menjadi kelemahan kita sejak kecil, cenderung dosa dalam titik-titik itu, sekarang ditutup oleh Roh Kudus, sehingga Anda punya kelebihan, tetapi juga kelemahanmu itu ditutupi. Mari cari Roh Kudus. Ada orang yang tenggelam di dalam sakit hati, kecewa, kemarahan, susah mengampuni, dendam, kesumat. Ya, saudara, engkau tenggelam, rasanya tidak bisa mengampuni. Lari pada Yesus, Tuhan tolong saya. Lalu kalau kau sudah ditolong Yesus, minta Roh Kudus memenuhi. Roh Kudus penuhi hidupku. Dan Anda akan bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menolong Anda, engkau akan punya kasih yang lebih, engkau akan punya damai sejahtera, sukacita yang melampaui akal Anda. Sehingga apa? Engkau punya kelebihan. Kelebihan Anda adalah engkau punya kemampuan mengingat dengan baik, sehingga engkau bisa ingat kesalahan orang gitu kan. Engkau juga biasanya orang yang tipe-tipe orang yang susah mengampuni itu biasanya orang-orang yang cukup getol dalam hal memandang keadilan, pengen semuanya adil, pengen semuanya baik.
Ya, Anda orang yang tidak mudah menerima. Harusnya begini dong, ini yang benar, ini yang adil, ini yang layak. Tapi Anda nggak sadar itu juga ada sisi kelemahannya. Anda menjadi susah mengampuni ya, orang yang bersalah itu. Tapi sekarang engkau tetap punya kelebihan itu. Engkau tetap selalu ingat, engkau tetap fokus pada keadilan, tetapi engkau bisa mengampuni. Kenapa? Ketika Roh Kudus memenuhi, kelemahanmu akan ditutupi. Sehingga engkau tidak perlu tenggelam lagi. Itu tujuan Roh Kudus mengurapi kita. Saudara, siapkan hati Anda. Nanti setelah ibadah kenaikan Yesus, ya beberapa hari lagi ke depan, kita akan adakan ibadah doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tapi kita akan lakukan melalui aplikasi Zoom. Nanti kita akan sharekan linknya. Jadi saudara yang belum punya silakan cari, belajar terutama dari anak-anak Anda atau cucu Anda. Zoom, Z-O-O-M, ya Zoom. Itu nanti kita akan bisa connect dari gereja ke tempat Anda secara pribadi dan supaya pengurapan itu langsung Anda terima. Kenapa? Ketika Roh Kudus memenuhi, maka hidup kita, kelemahan kita akan ditolong oleh Roh Kudus. Sehingga Anda tidak perlu tenggelam, tapi Anda mengalami mujizatnya. Seperti Petrus, dia jalan di atas air. Tapi kalau dia tidak takut, harusnya dia tetap berjalan. Tapi karena takut dia tenggelam. Nah, ketika dipenuhi Roh Kudus, Petrus tetap spontan. Tapi sekarang dia dijagai, dia penuh keberanian, tidak penuh ketakutan lagi. Bahkan sampai akhirnya nanti sejarah mencatat, Simon Petrus memberikan hidupnya menjadi martir di kota Roma. Disalib, ketika mau disalib, dia berkata kepada para penyalibnya, "Aku tidak layak disalib seperti Tuhanku. Salibkan aku, tapi salibkan aku dengan kepala di bawah dan kaki di atas." Karena dia merasa enggak layak disalib seperti Yesus. Dia minta disalib dengan kepala di bawah. Saudara, dan dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tidak dengan ketakutan lagi. Dia tidak lagi menyangkal Yesus di tengah-tengah masalah. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan saya berdoa saudara akan mengalami terobosan. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kami boleh menyembah Engkau. Berkati semua anak-anak-Mu. Kami minta urapan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Terus menjaga kami. Sehingga kelemahan-kelemahan kami tidak lagi menguasai, menenggelamkan kami. Tapi kami tetap berada di dalam kelebihan-kelebihan Tuhan percayakan. Materaikan sehingga kebenaran ini boleh dimengerti dan kami boleh praktek. Berkati untuk ibadah besok minggu, Tuhan lawat dari pagi, siang dan sore, hadirat-Mu memenuhi dan setiap kami boleh mengalami terobosan yang baru dengan Tuhan. Urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani, urapi kami semua. Kami masuk dengan sukacita, sebab Tuhan bersama kami. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.